Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Kurniawan dengan NIM 201141043. Berikut adalah hasil presentasi saya yang berkaitan dengan ujian akhir semester dari matkul Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama adalah pada masa pemerintahan Abbasiyah, Islam mempunyai kekuasaan yang sangat luas dan juga peradaban Islam berkembang dengan pesat. Pelajaran penting apa saja yang bisa kita ambil dan pelajari perkembangan Islam pada masa tersebut. Yang pertama adalah kekuasaan dan kesatuan, yaitu adalah pemerintahan Abbasiyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dari wilayah timur, tengah, hingga ke Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tenggara. Pelajaran penting yang dapat dipelajari adalah pentingnya kekuasaan dan kesatuan dalam mempertahankan dan mengembangkan agama dan peradaban Islam. Kemudian adalah keterbukaan dan toleransi. Pemerintahan Abbasiyah menganut kebijakan keterbukaan dan toleransi terhadap berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Ini memungkinkan kontribusi besar dari para sarjana, filsuf, dan ilmuwan non-muslim yang kemudian berdampak positif pada perkembangan intelektual dan ilmiah. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menerima perbedaan dan mempromosikan dialog antara agama dan budaya. Kemudian adalah pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Abbasiyah memperhatikan pentingnya pendidikan dan budaya dalam perkembangan peradaban. Mereka mendirikan perpustakaan, pusat penelitian, rumah-rumah intelektual, astronomi, kedokteran, filsafat. Dan hal ini diterjemahkan oleh ke bahasa Arab dan dikembangkan oleh dari para ahli. Kemudian pelajaran penting yang dapat diambil adalah pentingnya menghargai pengetahuan dan mempromosikan metode ilmiah dan mendorong pemikiran kritis. Kemudian adalah pengaruh seni dan arsitektur. Pemerintah Abbasiyah juga memberikan kontribusi yang besar dalam dunia seni dan arsitektur Islam. Contohnya arsitektur masjid, istana, dan gedung-gedung publik yang indah dan megah, seperti Masjid Agung Samara dan Istana Khilafah di Baghdad. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah pentingnya seni dan arsitektur sebagai ekspresi budaya dan identitas. Kemudian ada soal kedua, yaitu mengapa Islam bisa masuk ke Andalusia dengan mudah dan berakhir setelah menguasai wilayah tersebut selama kurang lebih 8 abad lamanya. Yaitu antara lain adalah kelemahan Visigot, yaitu Andalusia diperintah oleh kerajaan Visigot yang mengalami ketidakstabilan politik dan perpecahan intelektual. Yang kedua adalah keahlian militer dan motivasi pasukan muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan kemudian oleh pemimpin-pemimpin muslim lainnya memiliki keahlian militer yang tinggi dan motivasi yang kuat untuk menyebarkan Islam. Mereka berhasil memanfaatkan keunggulan strategis dan kekuatan militer untuk menguasai wilayah Andalusia. Dan selanjutnya adalah dukungan dari penduduk lokal. Kemudian ada kekuatan dan inovasi administrasi. Pemerintah Muslim Andalusia dikenal sebagai Al-Andalus berhasil membangun sistem administrasi yang efisien dan inovatif. Mereka menerapkan konsep pemerintah yang baik, sistem perpajakan yang terorganisir, dan membangun infrastruktur yang maju. Hal ini berkontribusi pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian soal nomor ketiga adalah pada masa periode pertengahan terdapat beberapa kerajaan Islam yang sangat populer, di antaranya yaitu dinasti Turki Utsmani, dinasti Syafawi, dan dinasti Mughal. Bagaimana peran penting ketiga kerajaan Islam tersebut pada masa lalu dan pada masa kini, dan bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut. Yang pertama adalah pada dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh sepanjang sejarah. Mereka berhasil memperluas kekuasaan mereka hingga mencakup sejarah besar wilayah Timur Tengah, Asia Kecil, Balkan, dan Afrika Utara. Peran penting mereka meliputi pemeliharaan dan perlindungan terhadap situs suci Islam, terutama Makkah dan Madinah, kemudian meningkatkan pengaruh Islam dan berlanjutan peradaban muslim di wilayah-wilayah yang dikuasai, membentuk sistem hukum dan administrasi berdasarkan hukum Islam syariah,
melestarikan seni, arsitektur, dan warisan budaya Islam seperti membangun masjid dan istana megah. Kemudian ada yang pada dinasti Syafawi. Dinasti Syafawi didirikan di Persia. Sekarang adalah negara Iran pada abad ke-16. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam dengan melestarikan dan mempromosikan mazhab Syiah sebagai mazhab utama di Persia, mendorong perkembangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan terutama pada masa pemerintahan Syekh Abbas yang Agung, membangun hubungan dengan negara-negara Eropa, dan menciptakan persekutuan politik dan ekonomi yang kuat. Di masa kini, Iran merupakan negara dengan mayoritas penduduk Syiah dan memainkan peran penting dalam dunia Muslim. Namun, politik internal dan eksternal yang kompleks serta pertentangan keagamaan antara Syiah dan Sunni menghasilkan dinamika yang kompleks dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah dinasti Mughal. Dinasti Mughal sendiri berkuasa di India. Dari abad ke-16 hingga abad ke-19, mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap Islam di wilayah ini dengan membangun struktur politik yang kuat dan menciptakan masa keemasan seni, sastra, dan arsitektur Islam di India, dan membangun keberagaman budaya dan keberagaman budaya agama dengan memimpin pemimpin Mughal itu. Dan kemudian yang terakhir adalah soal nomor 4, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia dari awal masuknya Islam ke Indonesia hingga sekarang, dan berikan gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar tempat tinggal atau wilayah domisili kalian. Jadi pentingnya untuk dicatat bahwa Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, agama yang sangat kaya. Islam sendiri di Indonesia yang dikenal sebagai Islam Nusantara telah mengalami adaptasi dan sinkretisasi dengan budaya lokal. Ini menghasilkan keunikan dan praktik keagamaan, adat istiadat, dan seni-seni, nilai-nilai menggabungkan unsur-unsur Islam ke dalam tradisi lokal. Seiring waktu, perkembangan peradaban Islam di Indonesia mencakup berbagai aspek termasuk pendidikan keilmuan. Indonesia memiliki tradisi pendidikan Islam yang kuat dengan didirikannya pesantren sebagai lembaga pendidikan agama tradisional. Pendidikan Islam modern juga berkembang dengan lembaga-lembaga seperti universitas, institut, dan sekolah-sekolah negeri. Kemudian seni dan budaya Islam mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Contohnya adalah seni ukir kayu, seni batik, seni pahat, seni musik tradisional seperti gamelan, dan seni pertunjukan. Kemudian adalah gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar saya, yaitu adalah lumayan cukup pesat karena lingkungan saya sendiri masih menganut dari nenek moyang kita yang awalnya perkembangan Islam itu dijadikan satu atau dimix dengan kebudayaan Arab. Kemudian antara lain adalah masih yang saat ini sekaten, yang masih per tahun ini masih sangat ramai dan sangat diminati oleh banyak orang dan sekitar saya. Kemudian ada pengajian rutin yang menghadirkan kiai-kiai yang dengan konteks masih berkaitan dengan budaya Jawa dan dibalut dengan keislaman dan dakwah. Kemudian ada yasinan juga, salah satu asimilasi dari budaya Arab dan Jawa, seperti itu. Oke, itulah saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.